Shalom kekasih Kristus, apa kabarnya? Saya berharap saudara dan kita semua ada dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan anugerah Tuhan. Salam, waktunya mengalami terobosan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Mari kita bawa terus hidup kita untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita mengetahui janji-janjinya, sehingga kita berdoa sesuai dengan apa yang difirmankannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kembali kami bawa hati pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin hari terus semakin bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pimpin kami. Firman-firman yang disampaikan bukan hanya sekedar kami ketahui, tapi kami rindu agar Engkau memimpin dan memampukan kami untuk kami juga merenungkan, melakukan, dan menerapkan setiap firman yang disampaikan itu. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 5 ayat 6. Demikian firman-Nya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Setiap kita dalam mengiring Tuhan tentunya rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena dengan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami kepastian tentang kebesaran Tuhan yang akan terus semakin dinyatakan dalam kehidupan dan dalam setiap harinya. Kekasih Kristus, untuk mengalami kebesaran Tuhan dalam kita berdoa, diperlukan iman, dan jenis iman yang tertinggi ialah dengan mengetahui kesatuan yang utuh dan lengkap tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suatu wahyu atau penyingkapan dari Tuhan kepada kita. Dan kita juga harus menyadari bahwa Alkitab itu adalah Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Alkitab bukanlah hanya sebuah buku dari masa lalu dan sebuah buku dari masa depan, tetapi juga sebuah buku dari masa sekarang. Alkitab adalah sebuah amanat yang dinapasi Allah, didiami Allah, dan diilhami Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, kebenaran firman Tuhan mengungkapkan kebenaran itu sangat kuat. Karena itu merupakan perkataan Allah yang hidup. Dalam Ibrani 4:12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang mengatakan bahwa firman Allah adalah yang diilhamkan oleh Allah atau dinafaskan oleh Allah. Berarti pengarang Alkitab adalah Allah sendiri yang menghembuskan nafasnya ke dalamnya. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Selain itu, ayat di atas juga menjelaskan bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, kita sebagai umat tebusannya diperlengkapi oleh Allah dengan perbuatan baik. Jadi, bila kita hidup dalam kebenaran firman Allah, maka kita akan hidup dalam perbuatan-perbuatan benar. Firman Allah adalah makanan untuk hidup kerohanian kita. Sebagaimana air susu dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir, mari kita selidiki lebih jauh tentang apakah firman Allah itu. Firman Allah adalah Allah kita yang esa dan sejati, yang merupakan kebenaran di mana di atasnya kita meletakkan dasar hidup tanpa takut untuk dikecewakan. Firman inilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan yang memberitakan kepada kita hal-hal ajaib yang telah Ia lakukan bagi kita.
Firman inilah yang mengatakan bahwa bila kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Tercatat dalam Roma 10 ayat 9. Ini bukan sekedar perkataan yang positif. Ini bukan sekedar perkataan yang religius. Ini adalah perkataan kebenaran. Jika kita melakukannya, kita pasti akan diselamatkan karena kebenaran firman Tuhan itu tidak tergantikan. Jadi hanya ada dua kemungkinan, yaitu kita menerima kebenaran firman Tuhan atau kita menolaknya. Kekasih Kristus, kebenaran adalah tetap sebagai kebenaran. Baik itu hari ini, hari esok, baik ribuan tahun dan jutaan tahun. Sebab firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang kekal. Tercatat dalam 1 Petrus 1 ayat 25. Firman Allah yang adalah kebenaran dan disampaikan oleh Allah yang tidak mungkin berubah, tentunya merupakan fondasi yang paling kokoh bagi hidup kita dan satu-satunya hal yang di atasnya kita dapat bersandar tanpa takut jatuh. Firman Tuhan merupakan kebenaran yang mutlak dan kita sebagai umatnya harus menegakkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang membawa hidup. Kita harus mencapai firman Tuhan dan jangan memutarbalikannya dengan cara dan tujuan apapun juga. Ingat, kita sebagai umatnya jangan memutarbalikkan firman Allah dan jangan memanipulasinya untuk kepentingan diri. Bila kita melakukan dengan memanipulasi kebenaran firman, maka kita akan berada di bawah kutuk dan itu tidak ada toleransi bagi penyesat. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana firman-Mu sungguh sangat memberkati kehidupan kami Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, kami dibawa untuk tetap tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Kami terus diajak bahwa firman itu sebagai kebenaran yang mutlak, kebenaran yang disampaikan oleh Allah, suatu yang tidak mungkin berubah karena itu merupakan pondasi yang paling kokoh bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi satu pergumulan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Semakin hari firman Tuhan semakin memenuhi seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, penuhi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Supaya hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang terus senantiasa menyenangkan Engkau dan membuat Engkau berkenan terhadap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu dalam kami mengiring Engkau menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam